Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, banyak pertanyaan di luar sana ya mengenai Yesus menebus dosa. Yesus menebus dosa. Terus digaung-gaungkan Yesus menebus dosa. Sehingga banyak pertanyaan yang timbul. Apakah Yesus menebus dosa? Kalau iya, lalu dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Ya, dengan mati di kayu salib itu tahun 33 Masehi. Nah, lalu bagaimana dengan kita ya yang lahir setelah Yesus disalib? Kan pertanyaannya begitu. Kan waktu itu kita belum lahir. Ya. Apalagi berdosa. Lalu apakah anak-anak yang lahir nanti ribuan tahun yang akan datang itu juga ditebus dosanya? Nah, pertanyaan simpel bukan? Tetapi para pendeta di luar sana ya nggak bisa jawab. Baik, ya kita lihat yang pertama, Yesus menanggung penyakit kita, yaitu dosa ya, yang diwariskan dari Adam. Nah, itu yang pertama tuh. Ya. Yesaya 54 ayat 4, 5 dan 5 maksudnya. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Setelah karya penebusan, penyakit kita jadi sembuh, yaitu kuasa dosa sudah dikalahkan. Kita tidak lagi menjadi milik iblis. Ya. 1 Korintus 15 ayat 55-56. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Ibrani 9 ayat 5. Apa itu perjanjian pertama? Ya, Yeremia 31 ayat 32 dan 33. Klop dengan Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, itu yang kedua. Ya. Dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itulah perjanjian. Pelanggaran selama perjanjian yang pertama. Itu dua ya. Yang ketiga, Yesus menebus kita ya. Sama sekali bukan dosa kita yang ditebus. Kalau dosa kita yang tebus, dosanya masuk surga. Kitanya masuk mana? Neraka. Janganlah. Ya. Bagaimana caranya Yesus menebus kita ya? Di era perjanjian lama ya, dengan kasihnya dan belas kasihannya ya, Yesaya 63 ayat 9 ya. Sedangkan di era perjanjian baru ya, dengan iman percaya dan dibaptis ya, Markus 16 ayat 16 dan 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, percaya lalu dibaptis dengan baptis yang benar dalam nama Yesus. Ya, telentang, tenggelam, dan dibangkitkan lagi. Itu baptisan yang benar. Yang keempat, lalu bagaimana dengan dosa kita? Kan yang ditebus kita. Ya, Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 3. Kita dibenarkan, dosa kita diampuni,
lalu jadi kudus. Nah, begitu Alkitabiah kesimpulannya, ya. Bilur Yesus, darah Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu menebus pelanggaran kita, kutuk Taurat, kuasa dosa, yaitu maut. Itulah dosa yang diwariskan Adam. Ya. Bagi yang hidup zaman sesudah Yesus berkarya di kayu salib, seperti kita ini ya, dosa warisan sudah ditebus. Ya, kita tinggal percaya dan dibaptis sesuai dengan Markus 16 ayat 16. Ya, sedangkan dosa-dosa yang kita perbuat ya, kan setelah itu kita masih hidup nih, ya. Pada saat kita percaya, kita masih hidup. Nah, asal kita tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut, ya, kita akan dibenarkan dan dikuduskan. Jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut, ya, murtad, bunuh diri, hujat terhadap Roh Kudus. Itu jangan. Kalau itu pasti binasa. Ya, karena ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut. Ya. Juga banyak, nanti ribuan tahun lagi banyak bayi-bayi yang masih dilahirkan. Ya. Masih mewarisi dosa Adam dan pelanggaran yang sudah ditebus. Ya. Manusia hidup di generasi masa depan ribuan tahun lagi cukup seperti kita percaya dan dibaptis, maka akan selamat. Amin. Jangan lakukan dosa yang mendatangkan maut. Tadi murtad, bunuh diri, ya, menghujat Roh Kudus, itu tidak diampuni. Ya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.